Maka dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama dengan hati, yaitu dengan berniat. Yang kedua dengan lisan, yaitu dengan berzikir. Dan yang ketiga dengan perbuatan, yaitu dengan mengajarkan ilmu. Apabila kita sholat dengan khusyuk dan baik, insya Allah sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal. Kita semua wajib cari ilmu, karena dengannya kita dapat membedakan mana yang halal dan yang haram, yang baik dan yang buruk. Harus berperilaku baik dan berakhlak baik, sebagaimana Nabi Muhammad SAW diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Kita semua harus mempunyai rasa malu. Apabila kita tidak mempunyai rasa malu, maka hilanglah sebagian dari iman kita. Satu tanda mukmin sejati adalah selalu sabar ketika menghadapi musibah dan selalu menerima semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selama hayat masih di kandung badan, mari kita menuntut ilmu tanpa lelah. Perbandingan antara sholat sendirian dengan sholat berjamaah adalah 1:27 derajat. Mengubahkan kita yang dari yang buruk menjadi baik, karena akal yang baik disukai oleh banyak orang. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melarang kita makan dan minum sambil berdiri. Salat berjamaah dapat dilakukan di mana saja, asalkan tempatnya bersih dari najis maupun kotoran. Setelah kita melarang kebersihan, keindahan, dan kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jika kita tidak mempunyai ilmu, tetapi mempunyai alat yang bagus, itu lebih bagus daripada orang yang mempunyai ilmu, tetapi tidak mempunyai alat yang bagus. Apabila kalian tidak mempunyai malu, maka berbuatlah sesuka kalian. Jika kita ingin berbuat beribadah sholat, maka kita diwajibkan untuk bersuci. Sesungguhnya sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Mulanya Al-Quran mengajarkan kita untuk tidak memikirkan diri sendiri dan selalu berbuat kebaikan kepada orang lain. Ya, di sini kita belajar bagaimana cara menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Derajat orang yang dibutuhkan pasti lebih tinggi daripada orang yang membutuhkannya. Sekarang banyak sekali yang tidak malu mengumbar aurat dengan senang hati, sampai lupa dengan dosanya begitu banyak sekali. Allah Subhanahu Wa Taala menyukai keindahan. Oleh karena itu kita harus melestarikan keindahan itu dengan sebaik-baiknya. Di mana kita berada, kalau kita berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah akan pelihara kita dan jaga kita. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad untuk menjadi rahmat seluruh alam tanpa ada rasa ragu. Sungguhnya orang yang memberi itu lebih banyak mendapatkan hikmah daripada orang yang meminta-minta. Apabila niat kita untuk berpuasa, berpuasalah. Apabila niat kita untuk bersedekah, bersedekahlah. Apabila niat kita untuk membantu orang lain, maka bantulah. Telah menganjurkan kepada para umatnya agar senantiasa berada dalam keadaan suci, baik pada tidak dapat mengetahui segala hal seperti hal yang membaca, menulis dan sebagainya. Maka dari itu, kita harus menjauhkan sifat kikir dan membiasakan sifat pemurah, karena sifat pemurah akan membawa kita ke jalan yang benar. Kita beribadah, kita haruslah berdoa, karena doa itu intisari dari ibadah. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jika kita tidak menjaga kebersihan, berarti sebagian dari iman kita telah hilang. Kita dilarang untuk makan dan minum menggunakan tangan sendiri, karena itu semua adalah perbuatan setan. Orang beriman itu apabila melakukan hal maksiat, maka ia merasa malu. Jika ingin berbuat sesuatu, mari kita koreksi dengan niat kita apakah sudah baik karena Allah atau karena sesuatu. Apabila perbuatan seseorang atas perintah nafsunya, itu biasanya tidak selalu membuahkan kebaikan. Kebaikan itu perbuatan yang sangat memuliakan Allah. Jadi setiap manusia wajib melakukan kebaikan. Seseorang yang mempunyai ilmu yang tinggi namun tidak mempunyai akhlak yang baik akan kalah dengan orang yang bodoh namun mempunyai akhlak yang baik. Kita harus banyak berzikir dan bersolat kepada Nabi untuk menjaga amar kita. Kebersihan yang sempurna menjadi syarat utama dalam menetapkan sahnya sholat. Membaca surat Al-Fatihah, maka beliau melihat pengaruhnya yang sangat luar biasa, yaitu dengan izin Allah diangkatlah penyakitnya.